tetapi juga bagaimana cara kita menghindari hiperstimulasi. Untuk kesempatan ini saya sangat senang sekali bisa menghadirkan dua pakar ya. Yang pertama Prof. Tono, ini guru kita semua ya, sudah tidak usah diperkenalkan lagi. Beliau mungkin yang pertama kali memperkenalkan saya kepada gonadotropin, dan saya banyak belajar bagaimana cara penggunaan gonadotropin dari beliau. Dan kemudian juga kolega saya Dr. Hartanto Bayu Aji, slide, yang juga merupakan salah satu pakar ya. Beliau merupakan kepala dari klinik TRB Aster di Rumah Sakit Umum Dr. Hasan Sadikin Bandung. Nah, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada pembicara di sesi ini untuk menyampaikan materinya. Silakan. Bawa. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian. Pada sore hari ini sebetulnya jam-jam kritis barangkali ya. Kita akan belajar cara menggunakan gonadotropin. Kalau kita, mungkin ada teman-teman yang sudah ikut dari tadi pagi, akan sangat banyak mendengar kata-kata gonadotropin, ya. Pertanyaannya adalah, sebetulnya ini barang apa begitu, ya. Kemudian, karena tadi sering disebut-sebut punya banyak kegunaan, maka tentu kita akan penasaran, ini gunanya apa, begitu, ya. Oleh karena itu, slide mohon. Ya. Dalam kira-kira mudah-mudahan nih materinya beres dalam 15-20 menit ke depan. Kita akan sama-sama belajar pertama mengetahui apa itu gonadotropin, ya. Kemudian berikutnya kapan kita butuh gonadotropin? Apakah semua masalah infertilitas bisa diatasi dengan menggunakan gonadotropin, ya. Dan kita juga harus tahu cara menggunakannya. Dan terakhir kita akan rangkum pembicaraan kita, mudah-mudahan ada oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah nanti ya. Ya baik teman-teman, sebetulnya kalau kita bicara tentang gonadotropin, simpelnya begini saja, bahwa dia terdiri dari paling tidak 3 hormon, FSH, LH, dan HCG. Sudah, kita nggak salah lagi itu ya. Apakah gonadotropin ini diproduksi oleh tubuh? Ya betul, secara alami dia diproduksi oleh tubuh. Tapi dalam beberapa kondisi, mungkin tidak terjadi kerja dari gonadotropin ini yang ideal. Contohnya pada kondisi-kondisi anovulasi. Itu sebetulnya fungsi gonadotropin ada sih, tapi dia nggak bisa optimal. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu tujuan dari pemberian gonadotropin ini salah satunya adalah untuk mendapatkan kembali fungsi gonadotropin yang baik, atau memperkuat fungsi gonadotropin yang memang sudah baik. Yang tadi pertama saya sampaikan itu artinya kita akan mencoba mendapatkan lagi sel telur yang normal dalam jumlah yang cukup. Sedangkan yang kedua tadi, yang sudah normal tapi diperkuat, itu namanya stimulasi, menambah jumlah sel telur. Sehingga nanti kita mendapatkan sel telur dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga program kita bisa jalan dengan baik. Ya. Nah, pertanyaannya kalau memang dia dihasilkan oleh tubuh, lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan gonadotropin untuk diberikan pada pasien yang lain, begitu ya? Nah ini ceritanya begini. Ini kira-kira 40 tahun yang lalu lah begitu ya, bahwa gonadotropin ini dihasilkan dari kristalisasi atau ekstraksi dari urin wanita menopause. Dulu zaman dulu enak nih wanita menopause gitu ya. Ada pabrik yang akan ngumpulin urin, dikumpulkan, kemudian Anda bisa lihat di gambar itu, urinnya kemudian dipuling, ditampung dalam ember gede begitu ya. Saya kasihan aja sama pegawai yang penampung ini barangkali ya, itu urin berapa puluh liter. Dan urin satu ember itu hanya bisa menghasilkan kira-kira 1 vial kecil gonadotropin.
Artinya ini proses yang sangat tidak efektif, ya, sangat tidak bisa diandalkan begitu, ya. Oleh karena itu sekarang teknologi sudah makin maju. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, kita flash aja cepat gitu ya. Bahwa sekarang sudah ada sediaan gonadotropin yang dibuat dengan teknologi rekombinan DNA, ya. Nah ini istilahnya namanya FSH rekombinan. Kira-kira bentuknya seperti ini nih. Nah ini, ya. Ini bukan dari urin wanita menopause lagi ini, ya. Tapi sudah berasal dari teknologi rekombinan. Lebih murni, lebih tidak mengandung protein-protein asing dan lebih konsisten, ya. Nah, kapan kita butuh gonadotropin? Kalau kita sudah tahu sediaannya, maka berikutnya adalah kita akan berbicara pada kondisi mana kita butuh gonadotropin. Silahkan dilihat di slide di sini, paling tidak kita punya 3 golongan yang butuh gonadotropin, ya. Pertama adalah pasien-pasien yang tidak bisa ovulasi, tapi dia juga nggak punya gonadotropin, namanya anovulasi grup 1. Teman-teman yang tadi pagi ikut infertil dasar, Prof. Samsu bilang WHO grup 1, ya ini contohnya, ya. Dia tidak punya gonadotropin, namanya sindrom Kallman. Pubertasnya terhambat, susah untuk mencium bau. Nah, itu namanya sindrom Kallman. Konsekuensinya, dia juga ternyata ada gangguan sekresi FSH dan LH. Otomatis kita kalau nanti untuk mengatasi sindrom ini nggak bisa pakai clomifen, nggak bisa pakai letrozole, ya. Wajib hukumnya pakai gonadotropin, ya. Kemudian indikasi kedua adalah bila kita berhadapan dengan kegagalan terapi anti-estrogen. Apa sih yang disebut anti-estrogen? Itu yang tadi Dr. Wiryawan sering bilang, clomifen, letrozole itu namanya golongan anti-estrogen. Kalau kita sudah berikan pada pasien obat-obat anti-estrogen dan kemudian gagal ini bisa 2 macam, resisten atau gagal hamil, maka salah satu pilihannya adalah naik level menggunakan gonadotropin, ya. Atau yang ketiga, sebetulnya fungsi ovariumnya bagus, tapi kita memang butuh sel telur dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang normal begitu, ya. Ini kita sebut sebagai kebutuhan dalam jumlah suprafisiologis. Contoh programnya inseminasi intrauterin atau fertilisasi in vitro bayi tabung gitu, ya. Nah, inilah 3 indikasi pada saat kita memang akan membutuhkan peran gonadotropin di sini, ya. Nah, indikasi sudah tahu, sekarang kita maju lagi. Kalau begitu dok, pasien saya kayaknya perlu gonadotropin. Oke, silakan. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Supaya kita lebih mudah, saya akan bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap praterapi. Tahap kedua adalah pada saat kita memberikan gonadotropin. Dan tahap ketiga adalah selesai kita memberikan gonadotropin dan kita menunggu hasilnya, apakah hamil atau tidak, ya. Nah, untuk kelompok yang praterapi, maka saya akan bagi lagi menjadi 5 sub kelompok di sini, ya. Pertama, kita tentukan dulu indikasi. Yang tadi slide sebelumnya, ya. Kemudian identifikasi faktor risiko. Loh, mengapa demikian? Ya karena menggunakan gonadotropin pasti ada benefit, tapi juga pasti ada risknya, ya. Dan berikutnya kita punya target. Kita harus tahu sejauh mana kita akan pergi menggunakan gonadotropin. Maksudnya gimana dok? Maksudnya adalah berapa jumlah sel telur yang kita inginkan, begitu, ya. Dan berikutnya adalah pemilihan sediaan serta dosis awal. Teman-teman, ini sangat penting. Menentukan dosis awal itu menentukan apakah pasien ini akan baik progresnya, kurang progresnya, atau sangat berlebih progresnya, ya. Baik pada kondisi yang kurang progres maupun yang progres berlebih itu sama-sama kurang baik, kurang optimal, atau malah membahayakan pasien, ya. Dan yang terakhir, informed consent. Apa maksudnya di sini? Untuk penggunaan gonadotropin, selain kita menjelaskan manfaat dari gonadotropin, kita juga harus menyebutkan ada potensi risiko. Apa potensinya? 2. Satu adalah sindrom hiperstimulasi ovarium. Yang kedua adalah kehamilan multiple, ya. Nah, kadang-kadang pasien agak kurang sependapat dengan dokter.
Ibu kita mengharapkan kehamilan yang single, kalau bisa ya kalau misalkan kembar ya alhamdulillah begitu ya, tapi tetap kalau kita inginkan adalah singleton. Pasien kadang-kadang, lah dok udah lama nunggu, nggak apa-apa atulah dapat kembar sekalian. Iya Bu, tapi kalau kita lihat lagi buku Williams Obstetrics kan masalah hamil kembar masuknya ke patologi begitu ya. Nah oleh karena itu dua hal ini merupakan suatu kondisi yang harus disampaikan di awal ya. Kemudian saat terapi nanti kita akan melakukan pemantauan respon serta nanti pasca terapinya ada yang disebut sebagai dukungan fase luteal. Nah, kita masuk sekarang. Langkah pertama, praterapi ya. Kita lihat di situ ada target. Nah, target ini pasti terkait dengan program fertilisasi. Memang secara pengalaman klinis saya jarang gitu ya kami jarang melihat pemberian gonadotropin hanya untuk sanggama terjadwal ya. Biasanya dia akan di-coupling atau digandengkan dengan program fertilisasi yang lebih tinggi dibanding fertilisasi alami. Contoh inseminasi atau bayi tabung. Nah, beda di sini. Inseminasi targetnya antara kira-kira 2 sampai 4 folikel cukup. Sedangkan bayi tabung idealnya 10 sampai 15 folikel begitu ya. Dok, boleh nggak inseminasi dapatnya 10 folikel, di luar negeri dibatalin. Nah, kalau di Indonesia agak beda. Ibu ini folikelnya 10, terusin dok. Aduh, yang deg-degan kita justru barangkali ya. Nah, jadi kita tahu target dulu. Dengan tahu target, kita bisa tahu seberapa jauh kita pergi. Seberapa besar dosis awal kita akan berikan. Sebagai gambaran, teman-teman, untuk inseminasi kita pakai program atau protokol dengan dosis yang rendah. Berapa sih yang disebut rendah? Antara 37,5, 75 atau maksimal 100 unit FSH. Ya. Sementara pada IVF atau bayi tabung itu dosisnya kira-kira bisa 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan dosis pada inseminasi. 150 unit sekali suntik atau 225 sekali suntik, unit sekali suntik. Ya. Kemudian identifikasi golongan resiko tinggi. Nah ini hati-hati. Pada golongan yang disebutkan di slide ini risikonya lebih tinggi untuk kena OHSS. Kalau teman-teman tidak ragu-ragu untuk menggunakan gonadotropin pada kondisi seperti ini, maka rujuk ke tempat pelayanan tersier begitu ya. Orang yang kurus, penderita PCOS, usia muda, jumlah antral folikel yang banyak, artinya lebih dari 20 antral folikel, atau dia punya riwayat OHSS pada penggunaan gonadotropin yang lalu, gitu ya. Ini boleh di screenshot, dihafalkan gitu ya. Nanti kalau ada pasien, wah kok kayaknya kayak gini, rujuk sajalah barangkali ya. Yuk maju lagi. Berikutnya adalah pilih sediaan. Di pasaran banyak sediaan, ya. Ada yang disebut menopausal gonadotropin. Isinya LH dan FSH dalam perbandingan kira-kira 50-50. Ada urinary FSH, FSH saja tapi diambil dari urin wanita menopause, dimurnikan, ya. Dan yang paling baru adalah rekombinan FSH, lebih murni, lebih bisa diprediksi konsistensi dari satu batch ke batch yang lainnya, ya. Dosis awal amat ditentukan oleh umur, indeks massa tubuh, atau dia punya PCOS atau tidak, ya. Biasanya kita menggunakan 75 sampai 150 unit per hari atau lebih rendah dari itu. Nanti kita bicara tentang protokol setelah ini ya. Itu grafik apa dok yang di sebelah itu? Grafik adalah tingkat kemurnian dikaitkan dengan lini massa dari pengembangan gonadotropin. Ya, kita maju lagi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua saat terapi. Ya, ada 2 proyek utama kita di sini. Pertama protokolnya, tentukan. Protokol ini macam-macam, tapi nanti kita akan coba ajarkan 3 saja. Ya. Kemudian pemantauan, bagaimana cara kita memastikan bahwa ini masih tetap pada track yang betul, ya. Nah, protokol pertama adalah ini, teman-teman. Ini kita fokuskan bukan untuk protokol bayi tabung ya. Ini lebih untuk boleh inseminasi, boleh sanggama terjadwal kalau pasiennya mau, ya. Tapi kalau untuk bayi tabung sih kurang. Tapi relatif kalau teman-teman kerjakan, insya Allah ini lebih aman, ya. Ada protokol clomifen dan gonadotropin. Hari kedua sampai hari ke-6 siklus mens itu pakai clomifen dulu. Hari ke-6 atau hari ke-7 boleh pilih salah satu, dikasih suntikan FSH. Ya,
dikasih suntikan gonadotropin. Berapa dosisnya? Bisa 75, bisa lebih rendah kalau pasiennya sangat kurus, atau agak tinggiin sedikit 100 atau 150 bila pasiennya memang indeks massa tubuhnya tinggi. Ya. Apa targetnya? Targetnya adalah mendapatkan folikel ukurannya minimal 17 sampai 18 mm. Itu tercapai, silahkan matangkan. Nah, mematangkan ini kita menggunakan HCG. Kok bukan LH, dok? Karena LH kan yang alami pada saat siklus yang beneran kan dia LH search, bukan HCG search. Ya betul, tapi LH itu untuk yang rekombinannya dia akan butuh dosis yang lebih tinggi untuk meniru LH search. Lebih ekonomis dan lebih terukur menggunakan HCG. Berapa dosisnya? 5.000 sampai 10.000 unit sekali suntik, kira-kira 34 sampai 36 jam kemudian akan timbul ovulasi atau pematangan sel telur. Ya. Ini protokol pertama, kombinasi clomifen dan gonadotropin. Dok, apa tujuannya dikombinasi? Mengurangi beban pasien untuk membeli gonadotropin. Itu jawabannya. Ya. Ini ada protokol gonadotropin selang sehari. Jadi sehari suntik, besok enggak, lusanya suntik lagi, terus begitu sampai nanti didapatkan folikel ukuran 17-18 mm. Ya. Ini juga lumayan mengurangi beban dosis gonadotropin. Tapi ada beberapa yang mengkritisi protokol ini. Begini katanya. Ya, kalau tidak salah Bruno Lunenfeld. Menurut beliau, kondisi pro untuk pengembangan folikel itu hanya bertahan 24 jam setelah suntikan gonadotropin terakhir. Artinya setelah 24 jam selesai, maka akan timbul kondisi yang tidak pro pengembangan folikel. Takutnya nanti atresia. Artinya folikel yang akan tumbuh nanti itu mungkin tidak akan sebanyak yang kita harapkan. Ya, itu salah satu yang kontra dengan protokol ini, tapi yang pro juga banyak. Apa buktinya? Banyak pula digunakan untuk tujuannya adalah mendapatkan sel telur atau folikel dalam jumlah yang rasional. 2-4 barangkali ya. Dengan kemudian jumlah suntikan yang tidak terlalu banyak ya. Dan protokol yang terakhir adalah protokol full suntik ya. Suntik dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman lihat rata-rata hari kedua mulai suntik, hari ke-6 mulai di USG. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah karena pada hari kedua sampai hari ke-6 itu folikel sifatnya masih tumbuh secara laten. Dia masih tumbuh secara laten, tidak terlalu cepat progresnya, ya. Sehingga di atas hari ke-6 dia mulai fase aktif, ini kayak persalinan aja gitu ya, fase laten, fase aktif gitu ya. Mulai bisa dilihat pertumbuhannya dengan kecepatan 1,5 sampai 2 mm per hari. Ya. Jadi kecepatan tumbuh folikel itu 1,5 sampai 2 mm per hari itu setelah hari ke-6 ke sana. Hari kedua sampai hari ke-6 sih belum kencang-kencang amat begitu. Ya. Nah, ini protokol yang full gonadotropin. Dok, apakah dosisnya dipatok 75 saja? Jawabannya tidak, fleksibel. Tadi saya sudah sampaikan. Pasiennya muda, lebih berat badannya rendah, kurus gitu ya. Anda bisa berikan kurang dari 75, inilah seninya gitu ya, bisa mengatur dosis awal. Pasiennya ternyata indeks massa tubuhnya tinggi, boleh naik dikit 75, 100 atau 150 bahkan, yang penting dipantau ya, yang penting dipantau. Nah, omong-omong soal memantau, apa sih modalitas kita? Modalitasnya sebenarnya ada dua, periksa hormon estradiol atau pakai USG. Tapi meta-analisis bilang pakai USG plus estradiol sama USG saja itu sama bagusnya. Artinya tidak ada bukti bahwa menambahkan pemeriksaan estradiol itu akan lebih bagus hasil pemantauannya. Ya. Karena ada pernyataan gitu, maka boleh saja Anda memantau dengan menggunakan USG transvaginal saja. Bisa nggak dengan USG abdominal? Jawabannya tidak bisa, ya. Harus dengan USG transvaginal, ya. Itu panduannya sudah ada di slide ya. Pada hari ke-6 kita akan cek kalau misalkan folikelnya sudah tumbuh di atas 12 mili, dosisnya pertahankan. Tapi kalau dia masih kecil, boleh dinaikkan, ya. Teman-teman, satu vial gonadotropin itu 75 unit. Tapi kalau pakai pen yang tadi, yang seperti ini bisa dipecah-pecah dosisnya menjadi lebih rendah lagi per satu kliknya. Ya.
Jadi pilihan banyak sebetulnya ya, dan pengaturan dosis itu bukan suatu hal yang tidak bisa dilakukan ya. Nah, sekarang pasca terapi, ada satu yang saya ingin sampaikan sebelumnya. Kalau nanti kita sudah mendapatkan folikel ukuran 18 mm ke atas, endometrium sudah bagus, artinya pasien ini sudah siap untuk dimatangkan sel telurnya. Bagaimana? Ada dua pendapat, ada yang menggunakan HCG sebagai pematangan akhir, namanya trigger. Dosisnya 5.000 sampai 10.000 unit. Semakin banyak folikelnya dan semakin gede-gede, semakin rendah dosis HCG-nya. Ya. Yang kedua, membiarkan ovulasi secara alami, ada juga seperti itu, tapi biasanya ini tidak dilakukan pada inseminasi maupun pada bayi tabung. Yang ketiga juga dapat dilakukan dengan menggunakan trigger, menggunakan GnRH agonis, tapi ini kita nggak bahas pada hari ini ya. Yang kita bahas adalah bila Anda menggunakan trigger menggunakan HCG, maka dosisnya adalah 5.000 sampai 10.000. Dok, saya pakai HCG yang rekombinan, dosisnya kok bukan 5.000 tapi 250 mikrogram. Boleh. 250 mikrogram HCG rekombinan setara dengan 6.500 unit HCG. Jadi cukup satu. Gitu, ya. Nah, kita maju lagi. Sebentar ya, saya agak kesulitan memajukan slide. Tolong slide-nya dimajukan. Nah, ini dia. Dok, sudah folikel tumbuh, bisa tumbuh. Alhamdulillah dapat 4 folikel. Trigger sudah trigger. Inseminasi sudah. Lalu ngapain sekarang? Lihat kemarin dapat berapa jumlah folikel. Semakin banyak jumlah folikelnya, maka semakin perlu kita menggunakan dukungan fase luteal. Ya. Mengapa demikian? Semakin banyak folikel yang tumbuh, artinya semakin terstimulasi ovarium itu, maka kita juga yakin hampir 100% fase lutealnya juga ambiar, rusak, gitu ya. Kenapa dok? Itu penyebabnya ada di slide semuanya. Oleh karena itu, karena fase lutealnya rusak berat, otomatis kalau folikelnya banyak harus dilakukan dukungan fase luteal. Artinya kita memberikan obat-obatan yang mengandung satu atau kombinasi hormon yang ada di sebelah kanan slide Anda, progesteron, HCG, estrogen atau kombinasi ya. Kapan diberikannya? Anda bisa berikan pada saat fertilisasi atau masa subur, ovulasi, atau paling telat 3 hari setelahnya ya. Dan kemudian, nah ini ada nih ya. Pada saat kita melakukan, kita yakin sudah ada ovulasi, pada hari itulah kita bisa memulai memberikan baik itu progesteron, baik itu estrogen dan progesteron, ya. Teman-teman perhatikan, saya tidak menggunakan kata progestin di sini, ya. Karena progestin tidak bisa digunakan untuk mendukung fase luteal, mendukung kehamilan awal. Kita harus pakai progesteron. Artinya bukan sediaan yang digunakan untuk mengatur siklus mens, gitu bukan, ya. Harus progesteron, ya. Ada macam-macam sediaannya, ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk kapsul intravaginal, ada juga yang oral, ya. Tapi harus progesteron bukan progestin, ya. Nah, kapan berhenti gitu, ya? Nah, berhentinya ini ada beberapa pilihan. Kalau pasiennya hamil, Anda bisa berhenti pada hamil usia 10 minggu. Ada juga yang menghentikan setelah hari ini tes pack positif, 2-3 minggu kemudian berhenti, gitu, ya. Ada juga yang menghentikan pada saat tes pack positif, ya udah berhenti, selesai gitu pemberian progesteronnya, ya. Nah, mana yang paling banyak dianut? Yang paling banyak dianut yang itu, yang paling pinggir itu, yang dekat saya itu, ya, yang sampai 10 minggu kehamilan. Dok, tapi ada protokol yang lain menyebutkan 7 minggu, 7-8 minggu juga boleh, boleh saja, masing-masing punya argumen, ya. Kami pilihkan 3 kemungkinan yang sering dibahas dalam literatur, ya. Nah, ini kelihatannya akhir dari tugas saya. Selanjutnya nanti pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh Prof. Tono. Enggak deh, barengan, ya. Pertama, untuk menggunakan gonadotropin, kita harus yakin indikasi ada. Tahu target, mau berapa sel telur yang kita arah, dan tahu golongan yang berisiko tinggi. Kalau ada golongan yang risikonya tinggi, saran kami bila ini mah rujuk aja barangkali, ya silakan, ya. Kemudian dosis awal dan pemantauan amat penting, dan kemudian pertimbangkan dukungan fase luteal. Ini yang tadi, yang barusan, ya.
semakin banyak sel telur atau folikel yang tumbuh, maka semakin perlu kita menggunakan dukungan fase luteal. Ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu berat begitu ya, mudah-mudahan nanti kita setelah ini berdiskusi. Saya kembalikan dulu ke Dr. Dian sebagai course director. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Tanto untuk presentasinya yang kalau menurut saya sangat praktis ya. Jadi maksudnya teman-teman setelah lihat presentasi tadi kayaknya ada harapan ya. Iya, akan sangat tertarik untuk mempergunakan gonadotropin di tempat praktek, dan memang harusnya kita sudah menggunakan ya. Tadi kan pengantarnya sudah 25 tahun lah. Sudah 25 tahun dan kita masih baca slide gonadotropin. Ya, baik, karena saya pikir mungkin kebanyakan mungkin masih di first line konten citrat, kemudian yang apa namanya anti estrogen, itu jadi kita kan harus ada progres dari keterampilan kita, kemampuan kita di tempat prakteknya. Baik, sebelum saya memulai diskusi, saya ingin melakukan polling lagi ya. Pertanyaannya sudah siap, teman-teman panitia? Ya, baik, saya akan ada satu polling ini untuk melihat bagaimana penggunaan gonadotropin. Teman-teman sekalian, silakan pertanyaannya. Rupanya pollingnya grogi. Ini kita sangat menarik ya. Yang ingin saya ketahui adalah apakah teman-teman sudah menggunakan gonadotropin di tempat praktek atau belum? Silakan. Kita saat ini alhamdulillah sampai sore ini Prof punya 225 peserta nih. Alhamdulillah ya. Belum beranjak ya. Ini kita belum tahu zona waktu teman-teman ya. Ada yang di mungkin ada yang di Indonesia Timur gitu ya. Di tempat praktek atau di rumah sakit yang tidak ada klinik bayi tabungnya gitu. Iya. Jadi untuk sehari-hari teman-teman mempergunakan gonadotropin nggak nih? Saya nggak kebaca nih, kecilan. Ini baru 39%. Teman-teman yang lain saya akan stop di 50% ya, karena forum di 50% ya. Silakan. Jadi pertanyaannya adalah apakah teman-teman menggunakan gonadotropin? Kayaknya imbang nih ya. Nah, ini hampir imbang ya hasilnya. Iya. Kayaknya imbang. Di tempat di rumah sakit dan pekerja yang tidak ada fasilitas fertilitas bayi tabungnya ya. Iya. Kayaknya cukup ya. Baru 42, sebentar lagi. Kita lihat 42%. Silakan teman-teman yang lain. Ya. Oke, tapi kayaknya gambarannya sama ya rekan-rekan. Sama ya? seimbang lah. Ya, Ini quick count-nya udah, ini kalau pemilu quick count nih. Ya, jadi 49% nih Prof sudah mempergunakan gonadotropin ya. Jadi pasti punya banyak cerita, punya banyak pengalaman dalam penggunaan gonadotropin, dan untuk 51% belum. Nah, mungkin yang belum ini yang bisa memulai penggunaannya setelah mengikuti workshop infertilitas lanjut. Ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan barangkali ya? Ya. Kita jawab dulu barangkali ya. Sambil silahkan ditanyakan. Baik, kita lihat sekarang kita masuk ke diskusi ya. Ya, silakan di close aja pollingnya ya.
Baik, ini dari Dokter Ami, SPOG. Ya. Dok, jika pasien mencoba gonadotropin tapi belum mampu inseminasi atau IVF, apakah tetap tidak dianjurkan koitus terjadwal dengan pemberian gonadotropin? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana protokol kombinasi antara sisi dengan gonadotropin? Tadi udah ada ya, Dokter Kanto? Sudah. Ya, tapi Silakan, nanti kita Dokter ulas. Kanto dulu mungkin bisa memberikan. Ya, baik, terima kasih. Apa tadi pertanyaannya? Udah hilang. Yang pertama itu adalah pertanyaan Oh, ya, itu ya. pakai gonadotropin tapi nggak ada IVF atau insen, Ya. boleh koitus terjadwal nggak? Secara teoretis, pemberian gonadotropin itu dianggap berhasil bila timbul pematangan folikel. Ya, hanya saja kalau folikel itu berhasil kita matangkan, mengingat gonadotropin ini kan lumayan begitu ya harganya ya, maka kita akan mempertimbangkan juga apakah layak kita melakukan fertilisasinya dengan cara alami. Walaupun tidak ada panduan yang melarang penggunaan gonadotropin saja tanpa inseminasi atau bayi tabung, tapi mungkin beberapa pasien harus dijelaskan bahwa beban mereka untuk mengeluarkan cost untuk gonadotropin itu, dan kalau sudah berhasil itu alangkah idealnya kalau disambung juga dengan program atau proses fertilisasi yang lebih di atas rata-rata ya. Jadi kalau jawabannya boleh atau tidak boleh, nggak ada panduan seperti itu. Boleh-boleh saja kalau pasien nggak keberatan, tapi alangkah layaknya gitu ya Prof ya, bahwa kita akan sambung itu dengan sesuatu yang lebih meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya fertilisasi. Terima kasih. Gimana Prof? Ya, saya setuju kalau misalnya dilanjutkan dengan inseminasi. Karena akan meningkatkan peluang kehamilan seperti Dr. Hartanto katakan dan seperti bukti-bukti. Kami pernah mengumpulkan dalam 1 tahun, di klinik kami ada 3 protokol, ya CC saja atau aromatase, kemudian CC gonadotropin hari ketiga 7 sama 9, kemudian gonadotropin saja. Jadi dari hari kedua sampai hari ke-12, jadi 10 kali penyuntikan. Apa yang terjadi? Hasil dari pemberian CC saja untuk inseminasi kurang dari 15% angka kehamilannya. Sehingga dari mungkin 5 tahun yang lalu kita sudah tinggalkan CC saja. Kecuali keadaan-keadaan tertentu yang memang secara tidak sengaja sel telurnya bagus, sayang dilakukan inseminasi packing. Yang kedua, ini adalah protokol kesayangannya Dr. Wiryawan ini. Sekarang juga lagi inseminasi Dr. Wiryawan dengan protokol ini. Itu keberhasilannya itu hampir 29 sampai 30%. Ini protokol kombinasi ya, sisi Ya, dan sisi dan ya. 37 ya. Kemudian yang ketiga, protokol dengan FSH saja. Angka kehamilannya 36% ya, FSH saja. Nah, kok tinggi? Betul, karena apa yang dilakukan inseminasi di klinik kami hampir rata-rata setelah gagal konservatif dengan laparoskopi. Jadi laparoskopi dulu sudah tahu tubannya bagus, kemudian tidak hamil 4 bulan, kemudian dilakukan inseminasi. Itu Dokter Tanto. Iya. Dokter dia. Yang tadi kedua itu ya protokol CC Ya, dan protokol itu ya. CC dan ini protokol CC dan gonadotropin ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada di slide ya Dokter Ami, tapi saya singgung sedikit. Gunakan CC di awal fase folikuler, yaitu pada hari kedua menstruasi selama 5 hari. Dosisnya 100 mg ya. Hari kedua sampai hari ke-6. Kemudian pada hari ke-6, saya ikutan Prof. Tono kalau gini gitu. Jadi nggak kelihatan. Nggak jadi. Hari ke-6, Anda boleh pilih langsung suntik di situ, atau hari ke-7-nya baru mulai suntik FSH. Ya, itu ada di bukunya Profesor Roy Homburg di situ. Ya. Nah, setelah itu dipantaunya tiap 2 hari sekali, begitu ya. Apakah terdapat pertumbuhan folikel yang progresif? Target tetap 18 mili, ketebalan endometrium minimal 8 mm. Sudah dapat, trigger, kemudian fertilisasi. Itu berarti itu udah dikasih tuh sama Dokter Tanto caranya seperti itu. Jadi silakan nanti dicoba apabila ada pasien-pasien yang memungkinkan ya. Karena kasihan kalau pasiennya dikasih sisi terus. Mungkin ada tambahan Dokter Dian. Ya. Jadi teman-teman, kenapa stimulasi itu dilakukan di awal haid hari kedua dan ketiga? Ya. Ini penting sekali karena folikel dominan itu akan terbentuk hari ke-6. Ya, hari ke-6 itu folikel dominan sudah terbentuk.
sehingga distimulasi itu lebih awal. Nah, memberikan gonadotropin di akhir itu adalah sebetulnya untuk menambah jendela FSH, tetapi tidak terlalu lebar jendela FSH-nya, sehingga folikelnya tidak terlalu banyak. Karena dari awal memberikan gonadotropin akan membuka lebar jendela FSH, sehingga rekrutmen folikel itu akan banyak, sehingga folikelnya akan tumbuhnya akan banyak. Itu mungkin strategi dari niat kita akan berapa sel telur yang didapat dengan melihat AMH, dan kalau tidak diperiksa AMH, antral folikel pada hari kedua kita periksa, ya, sehingga kita bisa memotret dan memperkirakan dengan dosis sekian kita inginkan berapa sel telur yang ingin ditumbuhkan. Itu saya kira. Terima kasih. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Ini nunggu pertanyaan tuh. Oh ya. Nah, ini Dr. Jati Suwantoro SPOG ya. Bagaimana penggunaan gonadotropin pada pasien poor responder dengan AMH yang rendah? Ini masalah banget nih ya, pasien dengan poor responder. Silakan, mungkin dari Prof dulu, silakan Prof. Ya, jadi ada satu jurnal terakhir, mungkin Dr. Tanto juga sudah baca. Pada jurnal itu menginginkan satu folikel yang euploidy, gitu ya, pada poor responder. Poor responder itu disebut poor responder pada Poseidon 3 dan 4, gitu ya. Itu kalau pada IVF. Nah, sekarang poor respondernya itu berapa jumlahnya, berapa AMH-nya? Kalau 0,011 misalnya, wah itu jelek sekali. Saya kalau seperti itu tidak memberikan gonadotropin. Saya lebih baik clomifene-citrat saja, karena akan sama hasilnya, paling mendapatkan 1 atau 2 folikel, ya. Nah, sekarang kalau kriteria poor respondernya itu dilihat apakah umurnya lebih dari 35 atau kurang 35, ya, atau AMH-nya lebih kurang dari berapa tadi, 1,2 ya? 1,2. 1,2 kurangnya itu sebelah mana gitu ya. Nah, oleh karena itu kurang banget gitu ya Prof. Ya, kurang sedikit atau kurang banget. Kalau misalnya yang membantu lagi dari kadar itu adalah kadar antral follicle count. Kalau antral follicle count-nya itu didapatkan sampai ada 4 atau 5 di tiap folikel, kita masih optimis memberikan gonadotropin, ya, walaupun maupun untuk bayi tabung. Hanya dengan poor responder, sayang kalau dilakukan inseminasi saja, ya. Jadi saya buka tutup kacamata ini karena embun ini, embun, ya. Jadi sayang. Oleh karena itu, yang seperti itu tadi seperti Prof. Samsul katakan, dirujuk ke fertilisasi in vitro. Kami akan memberikan gonadotropin dengan dosis yang lebih tinggi. Tentu diberikan juga adjuvan lain. Ada adjuvan yang memperbaiki kemungkinan respon dari ovarium pada yang poor responder. Dengan maksimal obat yang diberikan diharapkan mendapatkan 1 atau 2 sel embrio yang euploidy, ya, euploidy. Nah, dampaknya apa, Dr. Dian, Dr. Hartanto? Sekarang dilihat apakah endometriumnya baik atau tidak, ya. Ini kita strategi lagi. Kalau baik kita langsung tanam, kalau tidak baik kita bekukan atau freezing embrio, ya. Nah, pertanyaan tadi, kalau misalnya untuk inseminasi tidak dianjurkan dengan poor responder. Angka inseminasi pada yang tadi menurun secara drastis ketika umurnya cut off point-nya di atas 37,8. Jadi begitu 38 tidak usah mikir lagi inseminasi, ya, atau konselingnya, angka kehamilannya rendah, gitu ya. Terima kasih. Ini tips yang paling penting ya. Jadi kita lihat dulu nih umur pasien. Kalau udah 38 ya kita harus cari program IVF ya untuk meningkatkan keberhasilan. Dr. Tanto ada tanggapan untuk masalah ini barangkali? Ini saya teringat pada saat bertemu dengan Human Fatemi, itu salah satu
researcher yang cukup terkenal di dunia infertilitas. Poor responder is always poor responder gitu ya, mau dia apain juga ya tetap aja kayak gitu. Makanya tepat seperti yang Prof sampaikan tadi, pertama ya kita harus tahu, pasien harus tahu kondisi dia dulu gitu ya, menyesuaikan antara harapan dengan kenyataan dulu ya. Kedua, ada cara praktis, tadi sudah disinggung oleh Prof, ada cara praktis. Pasien yang poor responder itu belum tentu tiap bulannya pasti nggak ada folikel gitu ya. Nah, silahkan datang pada hari kedua siklus gitu ya. Begitu kita bisa melihat adanya folikel antral dan pasien siap untuk melakukan stimulasi, silahkan stimulasi. Stimulasi segera ya. Betul ya. Mau dengan protokol dosis yang tinggi, sangat tinggi, 300 unit ke atas, atau dengan adjuvan seperti growth hormone, LH dan sebagainya, silahkan. Tapi itu tentunya saya sepakat bukan untuk inseminasi. Ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau dianalogikan teman-teman, itu tuh kalau full responder itu seperti jeruk yang udah diperes, kita mau peres lagi gitu supaya kita dapat lagi. Ada bijinya. Susah banget gitu ya untuk kita jadi itu kita perlu strategi khusus. Ya. Dan sekarang referensi-referensi terakhir kita membuat protokol itu adalah gabungan pada poor responder itu ada LH dan FSH-nya, gitu ya. Jadi berapa perbandingannya teman-teman kalau misalnya digunakan FSH dan LH 1:2. Jadi FSH 2, 1 LH itu akan lebih pada hasilnya akan memberikan oosit yang lebih baik dibanding dengan FSH saja. Terima kasih. Baik, kita lanjut selanjutnya ya ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat ya. Ya. Kita sampai kapan ini ya? Masih ada 10 menit lagi. Sampai maghrib. Maghrib berjamaah. Baik, Dokter Nurvita, SPOG, Nindita, SPOG. Izin bertanya dokter, jika setelah kita lakukan simulasi dengan sisi didapatkan 4 folikel diameter 18 sampai 20 mm, Ya. apa tetap perlu pemberian HCG atau alami saja? Adakah efek samping dilakukan injeksi HCG? Terima kasih, Dokter Tanto, silakan. Ya, baik, terima kasih Dokter Nurvita. Ini mah dari Semarang ini. Peserta PPDS SP2 kita. Oh gitu. Ini yang menjawabnya langsung kepala sekolahnya. Nice. Ya. Baik, terima kasih. Selain ukuran, ada tips praktis juga dari Prof Tono, ya, disampaikan lewat saya. Selain ukuran, juga kita harus mempertimbangkan berapa siklus biasa dari pasien begitu, ya. Satu. Kedua, apakah dinding folikelnya sudah tipis atau masih tebal? Kalau memang sudah tipis dan memang sudah layak dimatangkan, maka kita bisa tadi pilihannya, apakah kita bantu matangkan dengan HCG trigger atau biarkan dia matang secara alami, ovulasi alami begitu, ya. Apa keuntungan memberikan HCG trigger? Saat ovulasinya predictable, kita bisa memprediksi oosit itu matang adalah kira-kira 34 sampai 36 jam dari jam kita nyuntik HCG. Gitu, ya. Sementara kalau misalkan kita biarkan matang secara alami, pada beberapa kondisi silakan saja ya, tapi ini memang agak tricky. Kita harus mendeteksi adanya ovulasi itu bisa dengan USG serial, bisa juga dengan lonjakan LH yang terjadi dari LH test itu, ya. Nah itu. Kemudian tadi apa ya, efek samping ya? Efek samping pemberian HCG. Salah satu efek samping yang terkenal dari HCG adalah dia sebetulnya bisa merangsang pertumbuhan korpus luteum itu kuat tapi singkat gitu, ya. Cepat naik triggernya itu, tapi juga cepat turun. Artinya kalau ini diimbangi dengan jumlah folikel yang sangat banyak, maka ini akan menyebabkan defek fase luteal. Wajib hukumnya diberikan support, ya. Jadi kalau kita men-trigger, salah satunya adalah dia cepat naik, cepat hilang, progesteronnya naik tapi juga cepat hilang, maka itu akan merugikan pada saat embrio atau embrio akan masuk ke uterus untuk implantasi. Pas dia datang itu lagi turun begitu, sehingga harus disupport gitu. Terima kasih. Mungkin Prof ada tambahan. Ya, mungkin kalau dari Dokter Tanto ini jadi intinya adalah kalau kita mempergunakan HCG kita lebih mudah melakukan programnya. Predictable. Predictable Ya, gitu. predictable jadi saat matangnya. Iya. Karena kalau misalkan kita biarkan pecah alami, kita tidak tahu kan kapan dia akan pecahnya. Nah, cuma ini satu permasalahan ya, Prof, Dokter Tanto, kan di kasus ini ada 4 nih folikelnya. Ya. Kemudian kalau dia sudah pecah, itu kita perlu support fase luteal nggak? Karena batasan banyak itu sebetulnya berapa sih? Ya, ini Gimana lihatnya Prof? siapa? Ke Prof. Iya, tadi yang dikatakan Dokter Hartanto itu penting sekali, ya.
Karena penyuntikan HCG, pematangan oosit akhir, metafase ya, itu penting sekali tepat ya. Kalau tidak tepat, kita ada dua, bisa mendapatkan oosit yang imatur. Terlalu terlambat, postmatur, jadi harus tepat. Nah, bagaimana untuk tepat itu? Kadang-kadang kita pun ragu, jangan hanya batasannya diameter folikel saja. Tadi dikatakan siklus haidnya berapa? Ini penting untuk inseminasi. Kalau Anda inseminasi di tempat praktek, tanya dulu siklus haid, tracking 3 siklus. Oh, siklusnya 32 atau 31. Saya jangan cepat-cepat suntik HCG. Ya. Kenapa? Karena begitu suntik HCG di 18 atau 20, tiba-tiba mau inseminasi, saya kalau ragu pada saat menyuntik HCG, saya akan ulang USG sebelum dilakukan inseminasi. Apa gunanya? Kan sudah 36 jam. Diharapkan folikelnya pecah. Kalau belum pecah atau tidak ada tanda-tanda akan pecah, kita harus pertimbangkan untuk inseminasi kedua besoknya. Ya. Apakah perlu di-trigger lagi? Bisa ya, bisa tidak, gitu ya. Tidak ada ruginya memberikan trigger lagi pada saat setelah inseminasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya merupakan support fase luteal di awal. Oleh karena itu harus didukung fase luteal kalau kejadiannya seperti itu. Jadi banyak yang bertanya, kok inseminasi di tempat saya kegagalannya banyak. Di situ yang tidak Anda terlampau pede. Kalau ragu, sebelum inseminasi kita lakukan USG transvaginal. Tapi hati-hati, jangan pakai jeli USG-nya. Kasih tahu, Bu, saya nggak pakai jeli. Kemudian setelah dilakukan USG, dicuci vaginanya itu dengan NaCl supaya tidak ada materi toksik untuk di daerah serviks. Setelah dicuci, kemudian kan Anda akan besok akan diajarkan dicuci lagi pada sisa medium, ya, baru dimasukkan. Nah, itu yang sering terjadi, Dokter Dian, Dokter Hartanto. Kok setelah disuntik nggak hamil tapi timbul kista? Itu yang disebut kista fungsional atau kista folikel. Ya, makasih. Kalau yang tadi dengan 4 folikel ini perlu nggak disupport? Oh iya. Kalau 4 folikel, Di atas 4. Ya. kalau 4 folikel itu berarti estradiolnya paling tidak 800. Kalau dia ukurannya di atas 17, ya. Karena ini diganggu oleh tadi CC ya, kemudian CC, dan juga ini dilakukan inseminasi atau koitus terjadwal, sebaiknya diberikan dukungan fase luteal ringan, ya. Itu yang ini kan. Ya, Dokter Nanto gimana? Ya, menekankan lagi bahwa yang dipakai itu progesteron dan bukan progestin. Contoh progestin itu tuh apa nama? Noretisteron. Nah, itu progestin tuh. Progestin, ya. Jadi kita pakai progesteron. Ya. Progesteron. Progesteron. Ya. Baik, cukup jelas ya, Dokter. Tadi pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir mungkin. Baik, dari Dokter Eka SVOG. Mohon tips dan trik dokter pada pasien-pasien dengan siklus haid yang tidak teratur. Bagaimana kita memulai simulasi? Ya, ini sering kali kita temukan ya. Apakah kita memilih sisi letrozol atau GnRH? Maksudnya gonadotropin. Agonis, GnRH agonis, Bu Setelin. Agonis. Ya. Silakan, Dokter Tanto. Ya, baik, terima kasih. Sejawat sekalian, pada saat kita menemukan kondisi yang tidak mens gitu ya, maka ada dua pilihan. Pada saat kita yakin status estrogennya cukup, maka kita bisa melakukan perdarahan lucut atau withdrawal bleeding dulu, baik itu dengan progestin maupun dengan pil kombinasi. Kemudian setelah itu dianggap sebagai suatu haid begitu ya. Kemudian mulai stimulasi. Namun hati-hati sekali kalau Anda melakukan perdarahan lucutnya ini menggunakan pil kombinasi, maka pasca dipancing mens itu nanti biasanya ovariumnya agak males tumbuh. Lebih
lambat tumbuh folikelnya setelah diberikan gonadotropin. Sehingga kalau beberapa protokol menyebutkan dari mens itu kita nggak mulai di hari kedua, tapi mulainya di hari kelima minimal, ya. Itu. Kedua, kalau memang dia pasiennya tidak punya estrogen yang cukup, contoh pasien-pasien yang menggunakan, pasien-pasien tipe 1, Kalman tadi, atau tipe 3, itu kan estrogennya kurang. Ya. Nah, kalau seperti itu dipancing ya biasanya juga jarang berhasil. Silahkan mulai, banyak literatur menyebutkan Anda bisa mulai kapan saja asal yakin estrogennya rendah, ya, artinya tidak ada feedback negatif terhadap FSH-nya. Dan endometriumnya juga terbukti memang dia tipis begitu, ya. Itu ya tadi ya. CC kemudian letrozol. Nah, untuk letrozol saya kurang setuju untuk dikombinasi dengan gonadotropin karena apa? Letrozol itu tetap proses umpan balik HPO pada letrozol itu nggak diganggu, artinya inhibin juga masih bisa berperan. Selama ada inhibin, folikel biasanya jarang tumbuh lebih dari 2. Sehingga kalau sudah pakai letrozol dikasih gonadotropin ya paling dapatnya 1-2 juga begitu ya. GnRH pada kasus-kasus beberapa tidak, GnRH itu digunakan untuk mencegah LH source prematur tapi tidak untuk mensinkronkan untuk memulai proses ini. Itu barangkali. Ya. Dari Prof mungkin ada tanggapan Prof? Ya, tanggapan saya diagnosis dulu penyebabnya tidak teratur. Itu yang paling penting adalah diagnosis. Apakah karena memang ada WHO 2, WHO 1, atau memang overweight gitu ya. Nah, kembali lagi lihat dari keadaan pasien secara menyeluruh. Nah, baru niatnya bagaimana. Kalau menurut saya, kalau dia tidak teratur, kita atur dulu siklus haid sampai misalnya pakai OC atau pakai jangan progesterin, pakai OC aja ya, kombinasi. Tapi 2 siklus lihat ya. Habis itu kita lihat dulu memperbaiki siklus atau tidak ya. Kalau sudah memperbaiki siklus ternyata siklus berikutnya jadi baik sesuai, baru kita lakukan stimulasi ya. Karena seperti Dr. Hartanto tadi, kalau kita perdarahan lucut kemudian langsung, asal sebetulnya diagnosisnya sudah tahu, itu bisa bagus. Ini kan ada secara hoax atau tidak, dipancing pil KB, ini kan banyak bidan yang kasih gitu ya. Kemudian lanjut hamil, benar ada yang seperti itu gitu. Ya itu sebetulnya untuk tadi, karena asinkron dari umpan baliknya dengan memberikan OC itu atau diatur itu menjadi teratur lagi ritme dari pulse GnRH-nya sehingga siklus berikutnya dia siklus yang ovulator. Ya, baik. Jadi intinya adalah bahwa kuncinya tadi di haid yang tidak teratur dia harus diperbaiki dulu etiologinya apa, kemudian selanjutnya protokolnya kita bisa lakukan sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya. Baik teman-teman, sangat menarik diskusi sore kita hari ini, tetapi sekali lagi mohon maaf tidak bisa semua kita bahas pada kesempatan ini. Saya mohon kesediaannya Dr. Hartanto dan Prof untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan yang sudah masuk secara tertulis ya. Baik, dan jangan lupa kita masih banyak sekali mungkin Dokter Binarwan ada tuh, udah ada nggak? Ya, karena Dokter Binarwan nanti ada sesi berikutnya. Oh, ada sesi berikutnya. Nggak ada. Jadi kita masih banyak, besok masih ada acara yang menarik. Jadi pastikan untuk teman-teman yang belum mendaftar segera mendaftar ya, karena banyak tips-tips yang praktis dan bermanfaat untuk praktek kita sehari. Besok itu apa? Besok itu ada inseminasi, workshop inseminasi. Besok workshop inseminasi ya. Ya. Termasuk stimulasi diajarkan lagi untuk inseminasi. Lebih terarah lagi. Kemudian lusanya kalau nggak salah ada WSG transvaginal ya. Pemantauannya itu yang penting. Pemantauannya. Jadi pada hari Jumat ya. Jumat ya. Kita akan melihat bagaimana pemantauan live yang
dilakukan stimulasi pada bayi tabung ya. Ya, mudah-mudahan Dan juga nanti bisa kita lihat proses open pick up secara ya, open open pick pick up. up. Ya, mudah-mudahan kita Mudah-mudahan ada pasiennya. diberi kesehatan Dokter Dian. Iya, Ya. saya harapkan sih semua yang peserta workshop Invertes lanjut bisa ikut workshop yang WSG transvaginal, karena tindakan invasif dengan menggunakan WSG transvaginal itu harus diketahui ya oleh SPOG. Iya. Oke, baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada para pembicara yang Terima kasih. terhormat ya, dan terima kasih pada seluruh peserta. Kita akan masuk kepada sesi berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Udah.